Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai konjungsi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Apa sih konjungsi itu? Menjadi sebuah pertanyaan ya ketika posisinya kita tidak tahu. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa konjungsi itu merupakan penghubung antara kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, dan kalimat dengan kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan frasa? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak berprediktif atau tidak memiliki predikat. Misalnya rambut hitam, kulit putih, seperti itu. Kemudian klausa. Nah, klausa itu satuan gramatikal yang mengandung predikat. Nah, misalnya saya mengambil bola. Saya mengambil, seperti itu juga sudah masuk ke dalam klausa. Kalimat ya setidaknya memiliki subjek dan predikat, itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, itu yang disebut dengan kalimat. Silakan dilihat contoh nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, ibu dan ayah pergi ke Cibadak dan sebagai konjungsinya. Yang kedua, dia tidak datang karena hujan sangat lebat, konjungsinya karena. Nomor 3, Andin pergi ke Semandak, sebaliknya Aldebaran pulang ke rumah. Nah, ini sudah jelas ya bahwa kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Nah, selain titik juga kalimat juga bisa diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Kemudian ada jenis-jenis konjungsi. Nah, ini didapat dari bukunya Pak Abdul Haer yang membedakan ke dalam dua kategori, yaitu luas kedudukan dan berdasarkan luas jangkauan. Nah, ini luas kedudukan dibedakan menjadi koordinatif dan subordinatif. Sedangkan luas jangkauan itu dibedakan menjadi intrakalimat dan antar kalimat. Nah, dalam sumber lain juga ada dalam bukunya Pak Harimurti Kridalaksana yang menyebutkan bahwa antar kalimat ini dibedakan menjadi intratekstual dan ekstratekstual gitu. Sama saja, bahkan di bukunya Pak Harimurti itu menyebutkannya bukan antar kalimat tapi ekstra kalimat. Nah, adik-adik seperti itu saya merujuknya ke bukunya Pak Abdul Haer. Nah, ini ada konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ini menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya setara atau sederajat. Misalnya, nenek dan kakek pulang dari pasar misalnya. Itu kan sederajat ya, nenek dan kakek itu. Kemudian adik dengan kakak belum pulang misalnya. Itu kan setara juga adik kakak itu kan. Kemudian mereka menyanyi serta menari sepanjang malam misalnya. Nah, itu kan sertanya itu menyanyi disertai menari, kan itu kan masih satu derajat ya. Nah, kemudian menghubungkan untuk tujuan memilih. Nah, mana yang kau pilih? Pilih aku atau dia? Misalnya. Tuh, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk menghubungkan, mempertentangkan nih. Misalnya, kami ingin menyumbang lebih, tetapi kemampuan kami terbatas. Tetapi ini kan untuk mempertentangkan ya. Kemudian untuk menghubungkan atau membetulkan. Nah, ada melainkan, ada hanya gitu ya. Nah, contoh kalimatnya, dia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira. Kemudian menghubungkan, menegaskan, ada konjungsi bahkan, lagi pula, apalagi, jangankan gitu. Silakan cari contohnya. Kemudian untuk menghubungkan dan membatasi ada konjungsi kecuali, hanya gitu ya. Kemudian untuk mengurutkan ada konjungsi kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelah itu. Kemudian ada yang menyamakan. Menyamakan di sini ada konjungsi yaitu, yakni, ialah, adalah, dan bahwa. Nah, seperti itu. Kemudian ada konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif ini menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak setara. Kalau tadi koordinatif itu setara, sedangkan yang ini tidak setara. Nah, ini macam-macamnya ada
menyatakan sebab akibat, menyatakan persyaratan, menyatakan tujuan, menyatakan waktu, itu menyatakan akibat seperti itu. Nah, menyatakan sebab akibat ini ada sebab, ada karena gitu. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sudah larut malam. Kemudian menyatakan persyaratan. Kalau diundang, saya akan hadir. Saya akan hadir kalau diundang. Itu bisa ada dua kalimat ya. Ada yang subjek predikatnya itu di depan, ada yang memang di tengah. Kemudian ada menyatakan tujuan. Nah, ini ada agar, ada supaya gitu. Agar tumbuh dengan baik tanaman ini harus diberi pupuk secukupnya. Kemudian ada menyatakan waktu, ada ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, sejak, sambil, dan selama. Nah, contohnya, sewaktu terjadi gempa saya tidak ada di rumah. Yang penting menyatakan waktu, oh berarti itu konjungsi waktu. Kemudian ada menyatakan akibat. Nah, kalau tadi yang di awal itu menyatakan sebab akibat, kalau yang ini menyatakan akibat yang memang tidak ada sebabnya gitu. Nah, ada sampai, ada hingga, ada sehingga, seperti itu. Pencuri itu dipukul orang banyak sampai mukanya lebam misalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian menyatakan batas kejadian. Nah, ada sampai, ada hingga gitu. Nah, contohnya kami selanjutnya menghubungkan menyatakan tujuan atau sasaran, yaitu konjungsi untuk dan guna. Untuk mengatasi bahaya banjir, pemerintah akan membuat saluran baru. Itu kan untuknya di awal. Ada lagi murid-murid dikumpulkan di aula guna mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah. Kemudian ada menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi meskipun, biarpun, kendatipun, dan sekalipun. Nah, contohnya mereka berangkat ke Bandung meskipun tidak diizinkan orang tuanya atau orang tua mereka gitu, karena subjeknya mereka. Kemudian ada menghubungkan menyatakan pengandaian, yaitu konjungsi seandainya, andai kata gitu. Saya pasti akan celaka andai kata saya jadi berangkat gitu. Nah, kemudian ada menghubungkan menyatakan perbandingan. Ada konjungsi seperti, sebagai, dan laksana. Contohnya, kedua anak itu selalu saja bertengkar seperti kucing dengan anjing. Seperti itu ya. Silakan cari contoh yang lainnya, baik subordinatif maupun koordinatif. Nah, ini ada konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang berada dalam satu paragraf. Biasanya dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Minimal 3 kalimat sih idealnya untuk sebuah paragraf itu. Jadi ketika nanti ada 2 kalimat atau bahkan 1 kalimat itu disebut dengan paragraf, ya itu tidak sah ya. Kalau yang saya tahu, kalau untuk paragraf itu idealnya 3 kalimat seperti itu. Nah, misal antara kalimat 1 dan kalimat kedua misalnya ada hubungannya. Nah, kalimat 3 juga ada hubungannya. Nah, di kalimat keempat nanti ada konjungsi, misalnya jadi atau oleh karena itu, oleh sebab itu gitu. Itu yang menghubungkan untuk mengumpulkan. Kemudian ada menghubungkan untuk menyatakan penegasan, ada lagi pula, ada apalagi gitu. Hawa di Jakarta sangat panas, apalagi pada siang hari gitu. Nah, itu apalagi itu masuk konjungsi yang menyatakan penegasan ya. Kemudian yang selanjutnya ada menghubungkan, mempertentangkan atau mengontraskan. Nah, contohnya dia memang bandel, keras kepala dan suka membantah. Namun demikian hatinya baik dan suka menolong. Itu kan satu kalimat tuh, dia memang bandel, keras kepala dan suka membantah. Nah, di kalimat yang kedua ditambah konjungsi. Namun demikian, hatinya baik dan suka menolong, seperti itu. Seperti itu, adik-adik. Nah, selanjutnya ada konjungsi intrakalimat. Nah, ini saya menemukan
contoh katanya ini dari buku Pak Harimurti Kridalaksana ya. Nah, di sini memang untuk intra kalimat ini yang penting adik-adik paham aja antar kalimat. Kalau antar kalimat itu sudah paham, nah tinggal yang intra kalimat ini tinggal menyesuaikan saja gitu. Jadi saya tidak akan memberi contoh, silakan adik-adik cari sendiri. Nah, itu untuk kata-kata yang masuknya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi adik-adik tinggal menyesuaikan saja ya. Nah, ini ada contoh-contoh konjungsi koordinatif, silahkan secara garis besar sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, ini silahkan adik-adik dilihat, dibaca. Bahkan jika masih kurang, silakan cari sumber-sumber lain yang ada di internet yang memang menurut adik-adik ini kredibel seperti itu. Ada konjungsi subordinatif, silahkan ini contoh-contohnya. Silahkan adik-adik kembangkan sendiri berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Contoh-contoh kata yang termasuk konjungsi itu apa saja, silahkan dicari baik di internet maupun di buku yang memang menurut adik-adik ini relevan. Terima kasih. Silakan, ini juga ada contoh konjungsi antar kalimat. Silakan adik-adik pelajari, pahami. Kemudian nanti jika sudah paham silakan implementasikan ya supaya lama gitu nempelnya seperti itu. Baik adik-adik, pematerian saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada penyajian materi atau penyampaian materi yang kurang tepat. Nah, adik-adik silakan koreksi, bahkan boleh langsung komentar ke saya secara langsung. Pak, ini ada perbedaan gitu, ini bagaimana gitu solusinya, itu boleh ditanyakan ke saya. Nah, silakan apabila belum paham itu boleh ditanyakan ke saya. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.